Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang perjuangan, berbicara tentang pengorbanan, dan berbicara tentang bagaimana mekanisme kita untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, baik secara de facto maupun de jure, tentu kita memahami bahwa akhir-akhir ini tim Indonesia atau timnas Indonesia dan atlet-atlet yang lain yang tersohor di seluruh dunia, misalnya atlet bulu tangkis kita, juga melakukan perjuangan yang sama di All England, di Indonesia Open, di India Open, dan lain sebagainya. Tetapi seperti biasa di kesempatan ini kita akan mengupdate sebuah informasi yang menurut saya sangat luar biasa karena berbekal kebersamaan dalam perbedaan, di mana timnas Indonesia nanti tanggal 14 di bulan ini, bulan Juni, akan pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia yang peringkatnya adalah 149 dunia melawan Palestina yang peringkatnya adalah 93 dunia. Tentu kita harus memahami sama-sama bahwa Palestina merupakan negara yang penuh konflik dengan peperangan yang sudah terjadi sejak lama. Tetapi peringkat sepak bolanya bisa lebih daripada Indonesia. Indonesia sekali lagi peringkat 149 yang sekarang tim seniornya dilatih oleh Sintayong dari Korea, sementara Palestina peringkat 93. Dan pemain-pemain Indonesia yang sangat menakjubkan adalah banyak terjadi pemain-pemain baru yang baik itu pemain dari keturunan, baik keturunan Jawa maupun keturunan dari pulau lainnya yang baru saja ada naturalisasi. Misalnya Saint Patinama yang dinaturalisasi karena beliau mendapatkan darah Indonesia dari saudaranya di Semarang, bapaknya dari Semarang, dan sementara ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini ibunya dari Surabaya dan mbahnya dari Purworejo, Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia melalui diaspora sudah mempunyai keterbukaan untuk menaturalisasi atlet Indonesia yang ada di luar negeri, yang mempunyai darah keturunan Indonesia tentunya. Dan ini ada beberapa, di antaranya ada Rafael Struij, ada Infar Jenner, ada Jordi Ahmad, ada Sandy Walsh, dan tentu nanti akan ada pemain-pemain yang lain. Mungkin Emil Aldero yang tentu dulu menjadi penjaga gawang Sampdoria yang sekarang ada di seri B. Dan sekarang konon akan diminta oleh Lazio yang tentu kalau andai kata Emil Aldero ini karena tidak dipanggil oleh tim Italia sehingga didekati oleh Indonesia, oleh Bapak Erick Thohir untuk bisa menjadi tim Indonesia. Menjadi penjaga gawang diantaranya selain ada Emil Aldero, itu ada Sirus Margono yang tentu kita tidak asing lagi bahwa Sirus Margono adalah penjaga gawang dari Panathinaikos. Ini membuktikan bahwa nasionalisme itu ada di mana-mana. Ketika Indonesia bertanding dengan Palestina, ada 40.000 tiket yang sudah terjual habis. Dan yang paling mengharukan adalah 10% dari hasil penjualan tiket ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang Palestina. Luar biasa saya katakan, karena baru dalam kepemimpinan Bapak Erick Thohir, pertandingan-pertandingan yang luar biasa bisa dipersembahkan, bisa disuguhkan. Pertandingan antara Indonesia Palestina di GBT, Gelora Bung Tomo, Surabaya,
Dan nantinya tanggal 19 akan ada di SUGBK melawan Argentina. Yang ini tentu ada motivasi, ada toleransi. Dan yang lebih mengharukan adalah Duta Besar Palestina menyatakan bahwa bukan kemenangan yang dicari, tetapi persahabatan itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Karena kita uji tanding, uji terampil, uji kecepatan, uji intelektual, dan ujian-ujian bagaimana dribbling, bagaimana mengoper, bagaimana passing, dan sesungguhnya itu hanya terjadi di atas lapangan rumput saja. Tetapi Palestina dan kita adalah saudara. Tentu dalam hal ini kita harus mengapresiasi bahwa di mana saja yang namanya pengabdian, dedikasi itu harus diimbangi dengan loyalitas, harus diimbangi dengan kesetiaan. Bukan pada hasil proses menang atau kalahnya, tapi bagaimana sportivitas, fighting spirit di lapangan yang menunjukkan kita punya semangat, kita punya kedisiplinan yang baik untuk mempertahankan posisi kita masing-masing. Dalam beragama pun demikian, kita berjuang sesuai dengan ranah kemampuan kita masing-masing. Yang kemampuannya menjadi pengusaha, ya mari kita berderma dengan pengusaha, dengan usahanya, dengan hartanya, dengan kolektivitas pasif income, atau dengan asetnya. Kalau yang mempunyai intelektual, mari kita contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mempunyai kapasitas luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Sayyidina Ali adalah babul ilmi, adalah pintunya ilmu, dan kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah Madinatul Ilmi, adalah kotanya ilmu. Maka tentu orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang baik, contohlah Sayyidina Ali. Orang yang menjadi orang bijak atau orang tua yang mempunyai kondisi bijaksana, yang mampu mengatur secara kesabaran, yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik, tentu contohlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq merupakan panutan luar biasa. Tentu kita harus sesuai dengan ranah kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita sendiri-sendiri, dan tidak boleh mencampuri atau mengintervensi dan menyalah-nyalahkan dari fasilitas-fasilitas yang lain atau dari pihak-pihak yang lain. Tentu antara umara dan ulama harus bekerja sama. Umara harus banyak sowan kepada ulama. Karena apa? Harus meminta nasihat. Apakah keputusan ini benar atau tidak? Apakah yang dijalankan ini benar atau tidak? Maka umara harus meminta nasihat kepada ulama. Yang ulama pun harus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada umara dan tidak meminta sesuatu. Karena ketika umara itu sering disowani ulama, maka ulama itu disebut ulama usu, ulama yang jahat. Karena bukan sobo pesantren, tapi sobo pemda. Ini namanya ulama proposal. Mohon maaf, bahasanya seperti itu. Tapi apapun itu hasilnya, mari kita semangati diri kita. Mari kita contoh orang-orang yang telah memberdayakan dirinya, yang telah mewakafkan dirinya, yang telah mencoba mempersembahkan semua kemampuannya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan ranah yang lebih luas. Sehingga tentu kita sudah paham dengan dalil khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bukan memanfaatkan atau dimanfaatkan, tetapi bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan generasi-generasi penerus kita
untuk bisa memberikan yang terbaik kepada organisasi, lembaga, atau wilayah, atau siapapun yang berada dengannya atau sama dengannya. Sehingga mereka tidak akan merasa rugi ketika bersama dengan kita. Dan mereka pun akan senang ketika kita membersamai mereka. Atas pertandingan Indonesia-Palestina, mari kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kedua negara diberikan keselamatan, diberikan ketenangan, dan yang paling penting adalah mari kita doakan tim nasional Indonesia yang sekarang berada di tangan yang tepat dalam kepengurusan Bapak Erick Thohir ini, semoga diberikan sebuah manuver yang luar biasa sehingga cita-cita Indonesia emas akan bisa dikondisikan dan Indonesia mampu, Garuda mampu terbang tinggi untuk mencapai cita-citanya sehingga di tahun 2045 ke depan Indonesia akan masuk di 40 besar dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan seperti biasa di akhir acara ini mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit atau sedang ada masalah besar yang belum terselesaikan. Semoga pada saat ini dan berikutnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah yang berat segera diringankan, dan kita semua akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, dan tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.